Bukannya untung, Mandalika malah buntung. Utang 4,6 triliun rupiah. Halo friends, gimana nih kalian para pecinta motorsport? Pasti udah tahu sirkuit Mandalika kan? Sirkuit bertaraf internasional kebanggaan Indonesia. Dan di balik gemerlapnya sirkuit Mandalika, ternyata nih ada problematika utang yang gede loh friends. Banyak banget. Loh, katanya selalu sukses menghelat MotoGP dan WSBK. Kok banyak utang sih? Emangnya nggak ada yang untung? Atau salah urus? Wah, penasaran? Nah, senggol dulu dong tombol subscribe-nya ya friends. Mengenal sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sebelumnya udah dikenal banget nih jadi tempat di mana ajang balap motor dunia seperti World Superbike atau WSBK dan MotoGP digelar. Sirkuit yang nama lengkapnya Mandalika International Street Circuit ini dibangun di atas lahan seluas 133,1 hektar. Ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, tepatnya di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika ini diproyeksikan jadi tempat penyelenggaraan event balap internasional yang menawarkan keindahan bibir pantai dan juga tepi laut Kuta Mandalika yang terkenal banget. Utang sirkuit Mandalika tembus 4,6 triliun. Di balik gemerlap Mandalika, ternyata nih pembangunan ini nggak berjalan dengan mulus loh. Holding BUMN Pariwisata Injourney ini benar-benar ketar-ketir terjerat utang nih dari pembangunan sirkuit Mandalika. Melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Injourney ini ngajuin penyertaan modal negara atau PMN buat bayar utangnya yang totalnya 4,6 triliun rupiah. Wow, angkanya gede banget kan? Utang itu terbagi dalam 2 termin pembayaran. Ada short term itu sebesar 1,2 triliun rupiah dan juga long term 3,4 triliun rupiah. Utang short term itu berasal dari pembangunan grandstand, kebutuhan village, dan modal kerja saat penyelenggaraan acara. Terus suntikan modal yang diajuin buat bayar utang short term ini sebesar 1,05 triliun rupiah. Sementara itu buat ngebayar utang long termnya, Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria ini bilang bahwa ini bakal diselesaikan lewat sejumlah program yang udah disiapin. Tapi dia nggak ngasih rincian program penghapusan utang yang dimaksud nih apa. Ternyata sirkuit Mandalika rugi 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Seiring dengan utang tersebut, ternyata nih ya, di tahun lalu Mandalika ini juga jadi tuan rumah ajang MotoGP yang ngehasilin kerugian sebesar 50 miliar rupiah. Dan kali ini perhelatan WSBK di sirkuit Mandalika ini meninggalkan kerugian yang lebih gede lagi, bahkan mencapai 100 miliar rupiah. Akibatnya, holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia Injourney ini rencananya nih mau ngebatalin balapan WSBK di Mandalika tahun 2024. Buat nyehatin lagi nih Mandalika Grand Prix Association. Waduh, udah gak bisa nonton Bautista sama Toprak duel di Mandalika nih friends. Alasan sirkuit Mandalika berbuntut merugi. Kenapa sih ada kerugian sebesar 100 miliar rupiah di WSBK dan juga 50 miliar rupiah di MotoGP? Nah, ada 3 masalah serius di pengembangan sirkuit Mandalika nih. 1. Ketidakmampuan sirkuit Mandalika menghasilkan bisnis baru yang berkelanjutan. Masalah pertama yang bikin galau ini adalah ketidakmampuan sirkuit Mandalika ngehasilin bisnis baru yang berkelanjutan. Meskipun digelar balapan keren nih semacam WSBK atau MotoGP, sayangnya ini pendapatan dari balapan dan juga penjualan tiket nih belum cukup buat nutupin biaya operasional dan utang yang numpuk friends. 2. Investor nggak tertarik. Sekarang masuk ke masalah selanjutnya yang bikin investor nggak tertarik buat ikutan pengembangan sirkuit Mandalika. Kita dengar langsung nih dari Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria, bahwa WSBK ini kurang menarik minat sponsor yang banyak dan MotoGP juga susah nge-cover biaya operasional lewat iklan. Nah, masalah ini nih bisa jadi hambatan besar dalam mencapai kesuksesan jangka panjang nih buat sirkuit Mandalika dan kawasan sekitar. Investor-investor potensial jadi ragu-ragu dan itu nggak bagus kan? 3. Penanganan lahan yang belum tuntas.
Tapi masalah nggak stop di situ. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini juga menemukan berbagai permasalahan dalam pengembangan dan pemasaran kawasan pariwisata Mandalika. Salah satu permasalahan utama ini adalah penanganan lahan yang belum tuntas. BPK menyoroti kurangnya tim lahan yang bertugas menyelesaikan masalah lahan dan investasi, serta kurangnya prosedur standar dalam mengatasi klaim dan juga penguasaan lahan. 4. Biaya sewa 3 kali lipat lebih mahal daripada beli tanah. Katanya nih, biaya sewa sirkuit Mandalika ini 3 kali lebih mahal daripada biaya beli tanah buat pembangunan. Waduh, kalau kayak gini sih nggak heran ya kalau jadi beban finansial yang berat nih buat penyelenggara balap. Apalagi investornya juga jadi ragu-ragu nih kalau mau ikutan di proyek ini. Selain itu, biaya sewa yang tinggi ini juga bisa mempengaruhi kelangsungan operasi sirkuit dan menghambat pertumbuhan bisnis di sekitar Mandalika, guys. Parah, MGPA ternyata punya utang ke RSUD. Selain utang pembangunan sirkuit Mandalika dan gelaran WSBK yang bikin rugi, penyelenggara MotoGP 2022 yaitu Mandalika Grand Prix Association ini tercatat punya utang 7,8 miliar rupiah pada Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Nusa Tenggara Barat. Utang itu tercatat di laporan hasil pemeriksaan atau LHP operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun anggaran 2022. Direktur Utama RSUD NTB lalu Herman Mahaputra ini membenarkan hal ini ya. Dia juga udah menyampaikan utang itu kepada Gubernur NTB Zulkifli Mansyah dan Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah. Herman ini juga udah ngaku beberapa kali nih katanya tuh udah nagihin utang pekerjaan pelayanan kesehatan pas MotoGP 2022 digelar. Tapi jajaran direksi dari MGPA ini belum bisa memastikan pembayaran utang itu. Gimana nih nasib WBSK sekarang? Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria ini belum bisa berbicara banyak tentang isu penghapusan event World Superbike di sirkuit Mandalika karena hal ini masih dibahas di Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Priyandi juga bilang kalau sekarang ini kementerian barengan sama Injourney masih melakukan review event WSBK yang diduga bikin Mandalika rugi ya, baik dari sisi pendapatan dan juga sisi pengeluaran. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria ini juga memastikan bahwa bakal bayar utang itu dan menurut dia kerjasama antara MGPA dengan RSUD NTB itu sifatnya berkelanjutan. Pesan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Jadi semua problem ini ya, ini mencerminkan pembangunan pariwisata yang sedikit gegabah nih di Mandalika. Menurut Azril Azahari, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, gak ada master plan yang jelas nih buat ngebangun pariwisata di Mandalika. Konsep Community Based Tourism atau CBT yang menekankan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ini juga kayaknya terabaikan ya. Komentar Menteri BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir ini mengatakan utang 4,6 triliun rupiah dari sirkuit Mandalika ini adalah biaya buat ngebangun infrastruktur yang keuntungannya membutuhkan waktu lama nih kalau mau balik ya kan. Lebih lanjut dia juga bilang bahwa pembangunan proyek Mandalika yang udah direncanain jauh sebelum periode Jokowi ini tetap harus dilanjutin nih karena proyek Mandalika ini sudah menghasilkan beberapa infrastruktur yang bermanfaat kayak bandara, terus juga jalan raya nih. Jadinya kalau proyek Mandalika ini mau diselamatin dan biar nggak terbengkalai, Injourney ini harus cari investor yang bener-bener mau bayar utang ya, yang udah terakumulasi sebegitu banyaknya nih dari pembangunan sirkuit balap itu. Waduh, gimana sih Mandalika ini ya? Apa semua gara-gara Valentino Rossi yang pensiun? Jadi kayaknya tuh kurang greget gitu loh balapannya. Tapi ya semoga aja segera ada solusinya ya guys. Kan gak lucu kan kalau Mandalika cuma jadi tempat balapan RX King. Oke, ya kalau gitu sekarang Anggun pamitan. Stay tune terus di Zona Bisnis ID.